Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa gue ngelatih napa tauhid. Setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir, sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, eling-eling rofahiyah itu urip makan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, set, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ada paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatullah. Caranya adalah bina dari sohbah, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak, atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba saya cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. So langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu.
Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya, karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngitang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya, biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu dua Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda, dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi, nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi, nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu jagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian, nah ana sahabat gak sholat jamaah. Itu jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah, tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku ainama tawajjah bi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking mujine sundul langit, wajulat qurratu aini fi sholat, aku ayam nak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang yang jadi presiden, kepinginnya ya suara, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat gitu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib. Raiso ngadeg lungguh, raiso lungguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali, karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran gue kok gak nabi gue gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mestinya relatif. Misalnya manuk doro, dari rumah nol, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang itu ganas, tapi jare ular tetap derkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas, gedene korban. Ya tara. Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi.
Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi. Dadi seksine Nabi ku bahkan orientasi salat ku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa Nabi bojone akeh? Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantau. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mantau. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku ya salat. Jare Aisyah, di bojo ganteng Nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep tinggal. Bojomu sing kenangan kowe ngono to ora. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah, aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sambut terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok janazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat sunyi. Engko nak aku keturun, kok nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku didudun, terus sikilku tak ingket. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang saya ini gaya-gaya nonggon sholat atau berarti gue sholat baju. Nabi itu masyhur sholatnya nonggon kasur sih tidur dulu. Gono kasurnya borat pakai gon apa? Jadi orang gaya-gaya nonggon saya kan gak usah gaya nonggon ruang sholat nganti orang sawang ya Allah. Enggak tak tapi rata Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno sholatnya. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Iku dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan dadi sugoi ndi jongko tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu mautiin tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapis sithik terus Nabi salat di situ. Dadi kaya apa? Kuwi iku gak mungkin wong kok duwe ide salat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya ngerencana nak go jawab mungkar nakir. Hak sing kok pikiranem dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok di antarane. Makanya kowe ngrepek ya oleh ya ora pokoke ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerpean mawon. Jadi, lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus kemana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin terus bang semudin terus marah buka terus waman nabi buka dinu ka buka usul terus kitab terus ikhwan, bapak rata kono bapak kita kokno, Ibrahim bapakmu dora kanggo, cek Karmen cek Karan sebenarnya jadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae, sebenarnya kon zaman abuka kon jawab Ibrahim, aman nasab bapakmu ra kanggo kabeh sebenarnya Gus kabeh wae sebenarnya, sebenarnya kan zaman abuka kan Ibrahim, malaikat itu lugu, wah bodoh ini urah anak parmen dulu anak-anak. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng."
ben iso salat terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl sinten Ali. Kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa itu. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi persuan kayak berpikir para waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Ya, tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Ya sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus Allah liyane lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sendiri orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya itu pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen ngreseki ngentekno. Jadi gak pikir sampai wong melarat ora sholat luwih dibela timbang wong makan sholat. Mergo wong makan sholat jenenge berjuwis. Nak wong ora sholat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora sholat rezekine angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya? Sing sholat mapan nggo mobil dianggap berjuwis. Antisosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetap dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman kalau ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Duwe dhuwit sithik dienggo narkoba, dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep bela mati-matian. Iki tak koki pangeran itu yo tak hukum malah mbok bela gitu. Lah saiki nek ora percaya takok aku, sapa wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ini? Wong merantau sing ning dalan-dalan ku rata-rata ya ana mutune. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak De Pali terus mutung anti silatur rahim minggat sementing rawuh dulu. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotkur. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qotkur? Terus dihukum mbek pangeran perantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bila-bila nih. Mereka kowe mau dikaidah marginal mbek berjuwis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu mangkel kiai dari kiai dianggap kayak bos berjuwis. Santri dari luar kerja ngurumat apa kebon
Kiai ini tengok-tengok ning omah untuk setoran. Jadi nganggep kiai koyo ketua geng. Mergo kiai ini ning omah tengok-tengok mulang, engko santrine ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darane kiai ketua geng. Terus sing dekne ku belok kaum apa? Melarat. Kok melarat itu uangnya lah. Akhirnya gerakan sama rata sama rasa. Itu korban pertama PK. Mereka dia ora roh ibadah. Jadi uang sing diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam template. Dia kok ketua preman untuk setoran ngono. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKM yo kiai perkarane provokasine ngono. Yo kayak agak anak kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai itu makan mergo barokah wa mattaqillah Allahu makhraja. Mesti orang ana wong takwa ora diurusi pengira. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pengira. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rapi. Cara aku butuh wae untuk akeh cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu gitu. Saya tuh pernah ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yobur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang, waduh, aku ngaku kesuwen dari Kiai Jawa Tengah, kesuwen ratau roh ngono-ngono itu, jadi saya kaget tuh, masa gitu ya? Lalu ada pendereknya lagi, pengiringnya lagi, tak tanya apa betul gitu? Ya betul, betul sekali. Wah. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya itu, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu bareng. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya goyo. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi mau sekarang bisa bayang no itu. Pikir itu beda memang. Perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di